You're the one, could you be the one? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku Bapak dosen metodologi Islam dan ilmu sains dan teman-temanku yang saya sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan karakteristik ajaran Islam bab 6 metodologi Islam. Jadi, langsung saja. Dapat diketahui bahwa Islam memiliki karakteristik yang khas yang dapat dikenali melalui konsepnya dalam berbagai bidang seperti bidang agama, ibadah, muamalah, yang di dalamnya termasuk masalah politik, ilmu pengetahuan, budaya, sosial, ekonomi, politik, kehidupan, lingkungan hidup, kesehatan, pekerjaan, serta Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Konsepsi Islam dapat berbagai bidang yang menjadi karakteristik itu dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama itu dalam bidang agama, bahwa di bidang agama Islam mengakui adanya pluralisme. Pluralisme adalah Nur Khalis adalah sebuah aturan Tuhan, sunnah Allah yang tidak akan berubah sehingga juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Dan Islam adalah agama yang kita sucinya dengan tegas mengakui hak agama lain kecuali yang berdasarkan paganisme dan syirik untuk hidup dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Yang kedua itu ada dalam bidang ibadah. Secara harfiah, ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan agak lengkap mendefinisikan ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dan mengamalkan segala yang diizinkan. Ibadah ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum ialah segala amalan yang diizinkan Allah, sedangkan yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perincian tingkat dan cara-caranya yang tertentu. Ibadah yang dibahas dalam bagian ini adalah ibadah dalam arti yang nomor 2, ibadah khusyuk. Yang ketiga itu ada bidang akidah. Ajaran Islam sebagian dikemukakan Maulana Muhammad Ali dapat dibagi kepada 2 bagian. Yang pertama itu bagian teori atau yang lazim disebut rukun iman, dan bagian praktik yang mencakup segala yang harus dikerjakan oleh orang Islam, yakni amalan-amalan yang harus dijadikan pedoman hidup. Bagian pertama selanjutnya disebut usul atau pokok, dan bagian kedua disebut furu. Kata usul adalah jamak dari ashal, artinya pokok atau asas. Adapun kata furu artinya cabang. Bagian pertama disebut pula akaid, artinya kepercayaan yang kokoh. Adapun bagian kedua disebut ahkam menurut Imam Syahratani. Bagian pertama disebut marifat dan bagian kedua disebut tahbah atau kepatuhan. Lanjut, bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Dari satu segi Islam terbuka dan akomodatif untuk menerima berbagai masukan dari luar, tetapi bersamaan dengan Islam itu juga selektif, yakni tidak begitu saja menerima seluruh jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan Islam. Dalam ilmu dan teknologi, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk bersikap terbuka atau tidak tertutup. Sekalipun kita yakin bahwa Islam itu bukan timur dan bukan barat. Islam adalah sebuah paradigma terbuka. Ia merupakan mata rantai peradaban dunia.
Banyak contoh yang dapat dijadikan bukti tentang peranan Islam sebagaimana rantai peradaban dunia. Islam misalnya mengembangkan matematika di India, ilmu kedokteran dari Cina, sistem pemerintahan dari Persia, logika Yunani, dan sebagainya. Lanjut ke bidang pendidikan. Sejalan dengan bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan tersebut di atas, Islam juga memiliki ajaran khas dalam bidang pendidikan. Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang, education for all, lelaki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat, long life. Education dalam bidang pendidikan Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya. Semua aspek yang berkaitan dengan pendidikan ini dapat dipahami dari kandungan surat Al-Alaq sebagaimana disebutkan di atas. Di dalam Al-Quran dapat dijumpai berbagai metode pendidikan seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, penugasan, teladan, pembiasaan, karya wisata, cerita, hukuman, nasihat, dan sebagainya. Lanjut ke bidang sosial. Selanjutnya, karakteristik ajaran Islam dapat dilihat dari ajaran di bidang sosial. Ajaran Islam di bidang sosial ini termasuk yang paling menonjol karena seluruh bidang ajaran Islam sebagaimana telah disebutkan di atas pada akhirnya ditunjukkan untuk kesejahteraan manusia. Namun, khusus dalam bidang sosial ini, Islam menunjukkan tinggi tolong-menolong, saling menasihati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, egaliter, kesamaan derajat, tentang rasa dan kebersamaan. Menurut penelitian yang dilakukan Jalaluddin Rahmat, Islam ternyata agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar daripada urusan ibadah. Islam ternyata banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual. Islam adalah agama yang menjadikan seluruh bumi ini masjid, tempat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muamalah jauh lebih luas daripada ibadah dalam arti khusus. Lanjut dalam bidang kehidupan ekonomi. Karakteristik ajaran Islam selanjutnya dapat dipahami dari konsepnya. Dalam bidang kehidupan, Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisah antara urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia dikejar dalam rangka mengejar kehidupan akhirat, dan kehidupan akhirat dicapai dengan dunia. Kita membaca hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak yang artinya, bukankah termasuk orang yang baik di antara kamu adalah orang-orang yang meninggalkan dunia karena mengejar kehidupan akhirat, dan orang-orang yang meninggalkan akhirat karena mengejar kehidupan dunia. Lanjut itu ada bidang kesehatan. Ciri khas ajaran Islam selanjutnya dapat dilihat dalam konsepnya mengenai kesehatan. Ajaran Islam tentang kesehatan berpedoman pada prinsip pencegahan lebih diutamakan daripada penyembuhan. Dalam bahasa Arab, prinsip ini disebutkan al-wiqayah khairu minal ilaj. Berkenan dengan konteks kesehatan ini, ditemukan sekian banyak dalam mengambil bentuk kebersihan tempat tinggal, lingkungan sekitar, badan, pakaian, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Lanjut dalam bidang politik, ciri ajaran Islam selanjutnya dapat diketahui melalui konsepnya dalam bidang politik. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 156 terdapat perintah mentaati ulil amri yang terjemah termasuk penguasa di bidang politik, perintah dan negara. Dalam hal ini, Islam tidak mengajarkan ketaatan buta terhadap pemimpin. Islam menghendaki suatu ketaatan kritis, yaitu ketaatan yang didasarkan pada tolak ukur kebenaran dari Tuhan. Lanjut dalam bidang pekerjaan, Islam memandang bahwa pekerjaan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar ini, maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kerja yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk menghasilkan produk pekerjaan yang bermutu, Islam memandang kerja yang dilakukan adalah kerja profesional, yaitu
kerja yang didukung ilmu pengetahuan, keahlian, pengalaman, kesungguhan, dan seterusnya. Islam sebagai disiplin ilmu. Selain sebagai ajaran Islam dikenal dengan berbagai bidang kehidupan, dengan ciri-ciri yang khas tersebut, Islam juga telah tampil sebagai sebuah disiplin ilmu, yaitu ilmu keislaman menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 1985, bahwa yang termasuk disiplin ilmu keislaman adalah Al-Quran atau tafsir, hadis atau ilmu hadis, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, hukum Islam, fikih, sejarah dan kebudayaan Islam, serta pendidikan Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Faman yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Sekian dari saya, Ivana Tiwati Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.